أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله subhanahu wa ta'ala. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikanmu hakim wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidaklah mereka mendapati di dalam diri mereka harajan, rasa keberatan, mimma qadaita, terhadap sesuatu yang kau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sekarang pengarang ingin menyebutkan ayat-ayat seputar tentang penyerahan takdir, atau mencela daripada ikut campur terhadap apa yang sudah Allah atur terhadap hambanya. Ayat pertama menjelaskan keberadaan status seseorang. Tidaklah kita dikatakan beriman kecuali dengan dua syarat. Pertama, menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, pemberi keputusan. Apapun yang dijalani, pegangan itu Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau memang sudah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pemberi ketetapan dan keputusan, jangan merasa keberatan. Artinya Allah menspesialkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi hakim atau keputusan. Maksudnya itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi keputusan, penetapan hanya Nabi Muhammad yang tentu wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Subhanahu Wa Taala, dan berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu yang Dia inginkan, wa yakhtar, dan Dia yang memilih. Maka lahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka syirikkan. Wa qala subhanahu, dan berfirman Allah Subhanahu,
amril insani ma tamanna, atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Walillahil akhiratu wal ula, maka milik Allah lah subhanahu wa ta'ala akhirat dan dunia. Apa setiap yang kita pengen itu selalu terwujud, yang kita pengen selalu dapat, Allah yang mempunyai pilihan. Maka adalah umur khiyar. Kalaupun itu terwujud, kalaupun itu berhasil, bukan karena kitanya, karena memang Allah pengen itu. Jangan pede dulu, alhamdulillah saya bisa ini, bisa itu, berhasil ini, berhasil itu. Bukan karena pilihan kita, bukan. Tapi saat itu memang Allah pengen demikian. Andai pun nanti tidak terwujud, itu pilihan Allah. Bukan karena kita gagal, bukan karena kita tidak bisa. Maka nalahumul khiyarah, kita itu tidak punya pilihan sama sekali. Kalaupun memang ada yang sesuai dengan pilihan kita, itu adalah bukti dari keberadaan pilihan Allah yang diberikan kepada kita. Asal berencana sukses, asal berencana dapat, kira kita bisa kan? Bukan. Memang Allah mentakdirkan itu buat pilihannya, pilihan Allah. Makanya doa yang paling enak itu adalah, ya Allah, jadikan semoga apa yang aku inginkan Engkau juga inginkan. Itu paling beres. Jadi jalannya bersamaan. Kita ingin sesuatu, Allah juga menginginkan. Sehingga yang kita dapati adalah pilihan Allah sebenarnya, dengan adanya keinginan kita tersebut. Kalau kita ingin sesuatu namun Allah tidak ingin itu, ditakutkan orang yang tidak memahami hal-hal yang terdapat hikmah di dalamnya, mereka tidak menganggap Allah adil. Kenapa saya begini padahal bukan seperti itu. Setiap yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi hamba. Kita tidak tahu apa yang kita inginkan, apa itu baik ke depan. Pengetahuan kita cuma sampai sini aja. Kita sangka baik, tahunya hal itu buruk. Maka yang dipilihkan adalah yang sesuai kebaikan kita selaku hamba. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaqa ta'mal iman, akan merasakan kelezatan iman. Man radiya billahi rabba, orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya. Wa bil islami dina, dan kepada Islam terhadap agamanya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Orang akan merasakan betapa lezatnya iman kalau sudah melakukan apapun yang dipilihkan kepadanya dikembalikan. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Betapa Allah itu menginginkan kebaikan kepada saya, bagaimanapun caranya saya rela. Itu mau dikit, mau dimundurin, mau dimajuin, bagaimanapun. Tapi yang ada adalah kepasrahan dan ketawakalan dengan sepenuhnya kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'budillaha birridha, sembahlah olehmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridhaan. Fa in lam tastati', maka apabila engkau tidak mampu hal itu, fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir, di dalam sabarnya engkau terhadap sesuatu yang tidak engkau senangi, khairun katsirun, terdapat banyak kebaikan. Tentu kita hidup banyak yang kita tidak senangi, dalam artian kita pengen ini namun jadinya yang lain, kita berencana ini jadinya yang tidak sesuai. Maka di dalam sabar tersebut, sabar terhadap sesuatu yang tidak sesuai terhadap rencana kita, banyak kebaikan.
Kalau kamu disingkap oleh Allah, hikmah kenapa kamu gak dikasih itu, niscaya kamu akan sujud syukur 1000 kali, sebab kamu diberikan dari penolakan. Manusia ilmunya segimana sih? Nanti bisa tahu. Jangan besok, sedetik setelah ini aja kita tahu. Mana rencananya udah sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun lagi nih ya, yang mau begini 10 tahun lagi. Besoknya aja kita tahu masih hidup apa kan. Sejam lagi dia tahu di situ orangnya. Pokoknya dia 15 tahun lagi nih. Tentunya itu bagus dalam ya penyemangat kita melakukan kebaikan, tapi jangan sampai ambisi kita itu menyetir dan mengarahkan termakan dengan ambisi, jadi dia stres. Nah, yang diinginkan harus bisa, harus ada, harus tepat. Dia lupa maka adalah khiyarah. Tidak ada itu pilihan bagi makhluk. Yang ada adalah perencanaan dan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila wa yadzalika, dari yang semisal itu, selain itu, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahadits dallati ala tarki takbir, dan hadis-hadis yang menunjukkan pada peniadaan tidak ikut mengatur, wa munaza'atil maqadir, dan tidak pada menentang ketentuan-ketentuan, imma nasson, baik hadis atau ayat tersebut secara nas shorihan yang tersurat langsung, wa imma isyaratan, dan ada yang isyarat hadis dan ayat itu, wa talwihan, dan tersirat. Banyak dalam Al-Quran, dalam hadis sudah dijelaskan agar kita tidak ikut mengatur apa yang Allah sudah atur, dan jangan sampai menentang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan sebagian dari ayat dan hadis oleh pengarang. Wa qad qala ahlul ma'rifati, dan sungguh telah berkata ahlul ma'rifah, seorang wali yang sudah sampai pada kemakrifatan. Ia berkata, man lam yudabbir dubbirolahu, siapa orang yang tidak ikut mengatur, dubbirolahu, maka segala urusannya akan diatur lahu untuk dirinya. Orang yang kagak ngatur-ngatur, kagak berencana-berencana, artinya sesuatu yang sudah ditetapkan Allah tidak diatur lagi, nanti Allah yang urus segala macam keperluan. Kira-kira beresan mana? Kita ngatur diri kita, apa Allah yang ngatur diri kita? Ya Allah, ini bakal beres ngatur diri kita. Sehingga dalam Al-Quran disebut wallahu yatawallas sholihin, Allah bakal ngatur orang-orang soleh. Ini ada orang-orang soleh ya, luar biasa, perjalanan hidupnya penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan. Dia ninggalin apa buat anaknya, harta karya, segala macam diserahkan kepada Allah. Anak-anaknya diatur oleh dua orang, tiap hari ngajar. Asal udah pulang ke rumah capek, anak itu dapat jam-jam sisa, diajarin anaknya. Kita kalau orang ngajar dalam keadaan capek kan tentunya beda dengan orang ngajar masih semangat ya. Tapi dari situ dia diberikan kemuliaan, anak-anak itu diberesin. Perasaan sih pernah ngajarin dia begini, itu bisa aja. Bukan dia yang ngajarin itu, Allah berikan ilmu kepada itu anak. Kamu sudah ngurusin umat-umat saya, hamba-hamba ini kamu ajarin semuanya, kamu berikan yang terbaik. Nanti Allah yang mengatur, ngurusin, ngajarin anak-anak. Lebih beres anak-anak, langsung diajarin Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ilmu itu. Kalau kita lihat orang-orang alim, anak-anaknya pada alim, Allah yang ngajarin. Kenapa penting ngajarin anaknya? Penting ngajarin anak orang dulu. Anak orang boleh yang diajarin. Anak-anaknya pinjam sisa. Tapi Allah jadikan keberkahan dan kemanfaatan. Anak diberi berkah, harta yang berkah, semuanya berkah. Sebab dia mendengarkan, dia mengarahkan, dia menjadikan segala penyerahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia paham, bukan nggak paham, dia paham. Biarin saya habiskan waktu saya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti anak-anak saya biar Allah Subhanahu wa taala. Ada itu dari
wallahu yatawalla sholihin. Allah yang bakal yatawalla itu jadi wali itu, jadi yang urus. Syaratnya apa kalau mau diatur dijadiin wali oleh Allah? Harus soleh itu. Sehingga orang-orang soleh mendapatkan kemanfaatan itu. Wa qala Syekhu Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, dan berkata Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, in kana wala budda minat tadbir fadabbiru alla tudabbiru. In kana wala budda minat tadbir, jika sekiranya engkau harus ikut mengatur, fadabbiru, maka aturlah oleh kalian, alla tudabbiru, agar kalian jangan atur. Sekiranya pengen mengatur dulu gitu, dia pengen ikut campur, pengen ngatur, pengen berencana, maka aturlah diri kamu biar jangan ngatur. Jadi aturannya biar kami ngatur. Bang di sini itu caranya. Itu pengen ngatur aja, dia pengen berencana aja. Ini biar begitu. Kalau memang sekiranya kamu pengen ikut campur itu dengan urusan Allah, dengan ketetapan Allah, maka aturlah dirimu biar tidak banyak mengatur. Dengan selalu pasrah, dengan selalu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Wa qala aidan, dan dia berkata juga, la takhtar min amrika syai'an. Jangan sekali-kali engkau ikut memilih sedikit pun dari urusanmu. Waqtar alla takhtar, dan pilihlah agar engkau tidak ikut memilih. Wa farra min dzalikal mukhtar, dan larilah engkau dari pilihanmu itu. Wa min firarika, dan dari pelarianmu. Wa min kulli syai', dan dari segala sesuatu. Ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, sementara Allah Tuhanmu yakhluqu, yang menciptakan, ma yasha'u, apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, yang memilih. Jangan sekali-kali engkau ikut memilih, mengatur-atur. Kalau bisa lari dari pilihan, bagus itu di mana ya, baiknya itu di mana ya, cakepnya itu di mana ya. Kamu jauhkan dari hal yang demikian. Berikan itu semuanya, penyerahannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu diatur dengan yang paling bagusnya, dengan yang paling terbaiknya. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fil ayatil ula, fa qauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil ayatil ula, pada ayat yang pertama. Sekarang penafsiran satu persatu dari ayat yang disebutkan pengarang. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim fima syajara bainahum, dari sesuatu yang diperselisihkan oleh mereka. Fihi, di dalamnya, dalalatun, terdapat petunjuk, ala annal iman al haqiqiyyah, atas bahwasanya keimanan yang hakiki, yang benar-benar iman, la yahsulu, tidak mungkin dapat dihasilkan, illa liman hakkamallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala nafsi, kecuali bagi orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus ketentuan, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, qaulan wa fi'lan, baik perkataan ataupun perbuatan, wa akhdan wa tarkan, atau mengambil dan meninggalkan keputusan, wa hubban wa bughdan, dan mencintai atau membenci, wa yashmalu dzalika hukman taklifi, dan mencakup yang demikian itu hukum taklif, pembatalan kita dari syariat, wa hukman ta'rifi, dan hukum ma'rifah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taslimu, dan penyerahan, wal inqiyadu, dan tunduk, itu wajibun, hukumnya wajib,
ala kulli mu'minin, pada setiap orang beriman, fi kilaihima, di dalam keduanya, di dalam hukum taklif dan taklif. Hukum taklif pembakaran kita sholat itu diatur, jangan ngatur lagi. Mau sholat itu namanya ngatur lagi. Ya, kita diberikan pembebanan oleh Allah untuk menuntut ilmu, jangan ngatur lagi. Ya, itu pembebanan, jalan. Pokoknya semua yang sudah diatur oleh syariat jalan, jangan pakai diatur lagi. Syariat ngatur apa? Sholat lima waktu, fardu, jalani dengan sebaiknya. Sholat sunnah, jalani. Daripada pembebanan lain, jalan. Hukum ta'rif, ma'rifah, itu disuruh apa? Pembersihan hati, jalan. Semua ini yang sudah dirangkai oleh agama kita, baik pembebanan dari syariat maupun yang ma'rifah, terima, jalani. Itu maksudnya. Jadi kita jadikan Allah dan Rasul sebagai hakim, memutus ketentuan. Pokoknya semuanya udah ditentuin sama syariat, kita tinggal ibadah doang. Tinggal jalanin aja, semuanya udah disetel. Dari mulai melek mata sampai mau tidur, semuanya aktivitas sudah Allah kasih. Tinggal itu yang kita jalani sudah. Makanya kita banyak yang mengikuti hawa nafsu. Sehingga kewajiban-kewajiban syariat itu juga terbongkar. Seorang kali mau ngaji yoga, ya, ibadah-ibadah yang lain dilawan dulu, itu namanya dia ngatur lagi. Udah mau ngatur, diatur lagi kan. Maka yang didapati adalah penyesalan dan kerugian. Fa'ahkamut taklifi, maka hukum-hukum taklif itu al-awamiru, meliputi perintah-perintah Allah, wan nawahi, dan larangan-larangan Allah, al-muta'alliqatu bi aqsabil ibad, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Pokoknya apa yang Allah perintah jalani, yang Allah larang tinggalin, sesimpel itu. Cuman pengerjaan, ini kan simpel, karena ada nafsunya. Kalau dia tidak mengerjakan yang diperintah lalu menjalani yang dilarang, namanya ngatur lagi. Kamu udah saya atur, kata Allah ini sebagai hamba, ini perintah dijalani ini, ini larangan tinggalin, ini diatur lagi, dibalik. Yang perintah ditinggalin, yang disuruh dikerjain, kan namanya ngatur lagi. Tapi tiap hari mau kita mulu, tiap hari pengen ini, itu gimana? Kita kerja sama orang, itu udah diatur. Tuh bos kita atur lagi. Marah itu bos kita. Kemarin gue suruh maturin 7, 9 baru datang. Kasih aturan, diatur lagi gitu. Nah, jadi apa yang sudah diatur inilah itu sebagai yang kita jalani dengan penuh penyerahan, dengan penuh kepasrahan. Wa ahkamu ta'rifi, sementara hukum-hukum ma'rifat, huwa ma awradahu 'alaika min qahril murad, adalah sesuatu yang Allah Ta'ala datangkan kepadamu berupa ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada takdir-takdir orang semua kagak sama, jalan itu beda-beda. Ada orang yang jalannya begini. Jangan kita pengen sama kayak gitu. Bisa jadi dia pengen kayak kita pengen kayak gitu. Setiap orang memiliki jalannya beda-beda. Apapun ketetapan dan kehendak, itu namanya ahkamut ta'rif. Yang didatangkan, yang diberikan kepada engkau, itu semuanya yang terbaik bagi kita. Orang pagi-pagi depan teras ngopi, ngerokok, karena dulu lihatin orang pada kerja enak, pengen kerja nyari duit, pengen kayak dia. Yang kerja naik motor, lihatin dia enak, buat pagi-pagi mesti ngerokok di teras, pengen. Semua dibanding pengen-pengenan. Padahal setiap orang mampunya beda-beda. Di sini ada yang ditempatkan, di sini ada yang ditempatkan. Nah, semuanya itu tergantung hukum ta'rif ini. Bagaimana dia menerima yang dijadikan ketetapan dan kehendaknya. Orang diberikan ini, dia bersyukur. Orang yang tidak diberikan ini, bisa jadi kalau diberikan seperti orang itu, dia menjadi hamba yang taat nanti. Allah lebih tahu. Itu yang disebut ahkamut ta'rif. Fatabayyana min hadza, sehingga menjadi jelas dari ini semua, annahu la yahsulu laka haqiqatul iman illa bil amrayn, bahwasanya tidak dihasilkan bagimu iman yang hakikat, sebenar-benarnya iman, kecuali dengan dua hal. Pertama, bilim bisali li amri, mengerjakan perintah Allah. Tadi itu hukum taklif. Apa yang ada di syariat kita kerjain.
Yang kedua, walistislami liqahrihi, berserah diri pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ahkamul ta'ala. Tumainnahu subhanahu wa ta'ala, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaktafi binafyil iman, tidak mencukupkan dengan menafikan keimanan, amman lam yuhakim, dari orang yang tidak menjadikan Allah serta Rasul sebagai hakim, aw hakama, atau dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai hakim, pemutus ketetapan, wa wajadal haraja fi nafsihi ala ma qada, namun dia mendapati keberatan di dalam dirinya atas apa yang telah ditetapkan. Diterima sih Allah dan Rasul itu sebagai pengaturnya, diterima, cuma ada keberatan, ada melencengnya, itu termasuk tidak sempurna juga imannya. Hatta aqsama ala zalika bil rububiyyatil khassati, sehingga Allah bersumpah atas yang demikian itu dengan kerububiyahannya, ketuhanannya yang khusus, bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika, pokoknya wa qasam, demi Tuhanmu ya Rasul, demi Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dijadikan qasam. Rafatan wa inayatan, dalam bentuk kasih sayang dan perhatian Allah, wa takhsisan wa riayatan, dan pengistimewaan juga penjagaan Allah. Li'annahu lam yaqul, karena sesungguhnya Allah tidak katakan dalam itu ayat fala warabbi, Allah tidak berfirman begitu. Wa innama qala fala warabbika, ada kami, demi Tuhanku. Nabi disebut itu. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tidak beriman seseorang sampai kamu wahai Nabi dijadikan hakim, dijadikan orang yang ngatur pada urusan yang diperselisihkan di antara mereka. Fa fi dzalika, maka dalam ayat itu takkidun bil qasam, terdapat penguatan dengan sumpahnya, sumpah Allah, fala rabbika, wa takidu fil muqsamili, dan penguatan pada yang dibuat sumpah, yaitu menjadikan Rasul sebagai hakim. Ilman minhu subhanahu, karena sifat maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bima an-nufusu, dengan sesuatu yang terdapat pada jiwa-jiwa, mumpawiyatun alaihi, yang disembunyikan atasnya, min hubbil ghalabati, dari kesenangan berkuasa, wa wujudin nusrati, dan ingin meraih kemenangan, sawa'un kana al-haqqu 'alaiha, sama saja kebenaran itu berada di pihak yang benar, aulaha, atau yang salah, sama saja dia ada di yang benar atau yang disalah, karena bagi manusia itu merupakan hawa nafsunya, dengan mengatur ini benar, dengan mengatur ini salah, sehingga dilupa bahwa kebenaran dan kesalahan yang dilihat oleh manusia itu sumbernya dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika, dan di dalam ayat itu pula, izharun li'inayatihi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irja'ala hukmahu, karena Allah menjadikan ketetapan Nabi ketetapan Allah, wa qada'ahu, dan Allah jadikan keputusannya Nabi keputusan Allah. Fa'aujaba 'alal ibadi, sehingga Allah mewajibkan kepada hambanya al-istislama li hukmihi, penyerahan diri terhadap ketetapan Allah, walinqiyada li amrihi, dan tunduk patuh terhadap perintah Allah, walam yaqbal minhumul iman, dan Allah tidak menerima iman mereka, biuluhiyatihi, dengan sifat ketuhanan Allah, hatta yuz'imu li ahkami Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka patuh terhadap ketetapan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kama wasafahu rabbuhu,
Karena sesungguhnya sebagaimana yang Allah Tuhannya telah sifati, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsu, karena semua yang diberikan adalah wahyu yang diberikan. Mau perkataan, mau keputusan, mau perbuatan, Nabi Muhammad asalnya adalah wahyu Allah. Maka ketika dikatakan orang kagak beriman sampai Nabi Muhammad yang jadi pengatur dia, maksudnya adalah Allah. Karena Nabi Muhammad pemberiannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hukmuhu hukmullah, maka ketetapan Nabi adalah ketetapan Allah. Wa qadahu qadahullah, begitupun qadahnya Nabi Muhammad aturannya adalah aturan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu wahai Rasulullah, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka telah berjanji setia kepada Allah Ta'ala. Wa akada dzalika biqaulihi, dan Allah juga menguatkan yang demikian itu dengan firman-Nya, yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas kekuasaan mereka. Siapa yang mengaku berkuasa, pada hakikatnya tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati, dan di dalam ayat tersebut isyaratul ukhra, terdapat isyarat lain, ila ta'zimi qadrihi, pada pengagungan dari martabat atau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tafkhimi amrihi, dan membesarkan perkara yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan yang demikian isyarat tersebut ada pada firman Allah Ta'ala, wa rabbika, kata-kata wa rabbika, fa adhafa nafsahu ta'ala ilaihi, Allah menyandarkan zatnya kepada Rasulullah. Rabbika, nah, itu Nabi Muhammad. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain, kafha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu 'abdahu, kepada hambanya. Jadi Allah sadarkan nama dengan hambanya Zakaria, yaitu Nabi Zakaria. Fa'adhafa al-haqqu subhanahu nafsahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan zatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adhafa Zakaria alaihi salam ilaihi, namun Allah menyandarkan Nabi Zakaria kepadanya. Ya'lamal ibadu, agar hamba-hamba mengetahui farqa ma bainal manzilatain, perbedaan di antara dua kedudukan itu, kedudukan Nabi Muhammad dan Nabi Zakaria. Wa tafawata ma bainal hurbatain, dan berbeda di antara dua posisinya. Bab yang satu langsung wa rabbika, tapi giliran disebut Nabi Zakaria, rahmati rabbika abdahu, ada abdahu Zakaria. Kalau nanti dia langsung aja wa rabbika, langsung disebut penghitobannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma innahu subhanahu wa ta'ala lam yaktafi bi tahqiqiz zahiri fayakunu nabiy mu'minin. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan dengan penghakiman yang zahir sehingga mereka menjadi orang-orang beriman. Balish tawaqqa fuddan al-haraj, Allah juga mensyaratkan lenyapnya perasaan berat. Jangan sekali-kali merasa berat, merasa gebetah, merasa terganggu dengan aturan-aturan Allah. Wa huwa dhiqu, yang demikian adanya keterpaksaan min nufusihim, dari hati mereka, fi ahkamihi sallallahu alaihi wasallam, pada penetapan-penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lantaran Rasulullah aja nih yang dulu, kalau ada sisi berubahnya, itu namanya ada keberatan. Terima aja yang kita alami dan kita rasakan dan diatur oleh Allah, terima. Tidak ada rasa keberatan. Sawa'un kana al-hukmu bima yuwafiqu ahwa'ahum aw yukhalifuha, sama saja penetapan itu sesuai dengan keinginan mereka atau tidak sesuai. Wa innama tadhiqun nufus, sesungguhnya sempitnya hati terhadap aturan Rasul,
Lifukdanil anwar, karena ketiadaan cahaya-cahaya Allah. Wa wujudanil awliyar, dan banyak diisi dengan awliyar, sesuatu selain Allah, dunia-dunia. Fa'anhu yakunul hawaju, maka dari itu adanya rasa keberatan. Wa wajib, merasa sempit, merasa gebetah, merasa pengen ngatur lagi. Wal mu'minuna laisu kanalik, sementara orang beriman kagak begitu perasaan. Nurul imani mala'a qulubahum, karena cahaya keimanan memenuhi hati-hati mereka. Fattasahat, sehingga menjadi luas. Wansyarahat, dan menjadi lapang. Fakana wasi'atan, maka jadilah hati mereka itu lega. Binuril wasi'il alim, dengan cahaya Allah al-wasi' yang maha luas, al-alim yang maha mengetahui. Mamdudatan, terus terbentang, terus melebar ke cahaya. Diwujudi fadlihil azim, dengan keberadaan keutamaan Allah yang agung. Muhayya'atan, itu hati-hati mereka siap. Liwalidati ahkamihi, untuk menampung walidat-walidat, pemberian-pemberian khusus dari ketetapan Allah. Mufawwidatan lahu fi nafsihi wa ibrahim, hati-hati yang selalu pasrah kepada Allah. Fi nafsihi, di dalam dibatalkan urusannya, wa ibrahim, dan diberlakukannya. Itulah di antara ciri hatinya seorang beriman. Ya.